Alhamdulillah, selamat siang sobat tani semua. Ketemu lagi dengan saya Kang Rosi, yaitu kita akan ngobrol pintar seputar pertanian, bagi peluang pertanian tentunya bagi anak muda di desa. Di sini saya dengan Mas Ferry, yaitu Plantzone Indonesia. Untuk Mas Ferry. Iya, perkenalkan, nama saya Ferry Hilma Fauzi dari Rumah Sehat Mandiri Pangan Plantzone Indonesia. Nah, di sini kita awalnya sih iseng-iseng, Mas. Dalam artian iseng-iseng itu memulai karya itu dari hal yang sepele di sekitar kita. Kita ambil contoh aja, ini ada elang sari, ada juga kelor. Nah, selama ini kelor itu sering dimasak, sering digawe nekono apa namanya itu sayur. Nah, sekarang dikemas menjadi namanya teh celup dan memiliki kaya akan manfaat. Nah, di situ juga dia sering kali dipandang sebelah mata karena dia cuma ikut dincep nih terus mari ngono ya wis, kadang yang ikut dirambat. Padahal peluangnya bagus ya. Peluangnya luar biasa dan manfaatnya luar biasa. Di situ ada sebagai obat asam urat, asam lambung, terus kemudian ada batuk, flu, pilek, terus untuk mata juga bisa. Kelor. Iya, kelor. Kalau telang dia identik untuk wanita karena struktur tanaman itu menyerupai apa yang ada di dalam tubuh. Jadi ini bunga telang seperti contoh yang ini, dia menyerupai organ wanita, jadi berkaitan dengan haid, terus berkaitan dengan apa namanya miom, terus sebagai pewarna alami, terus sebagai obat diet, terus dia identik dengan wanita itu semuanya lah. Jadi cepet banget itu. Selain itu juga buat mata juga bisa. Iya, kalau sebagai obat mata dia cuma bunganya niku dikasih air terus kemudian diteteskan. Oh, ditetes langsung. Ya, langsung diteteskan. Efeknya untuk kalau posisi kita sehat nggak ada efek, Mas. Kalau min itu terasa banget. Dari trenyes mengurangi. Iya, mengurangi. Perlahan. Kalau sama apa yang pernah itu kitolot. Iya, kalau kitolot dia terlalu kuat. Iya, power. Tapi lek di telang itu nggak nemen-nemen, Mas. Jadi dia hanya slow lah. Air terus kemudian dikasih air terus kemudian diteteskan. Itu lebih bunga telang. Nah, dari sini kita semuanya itu mandiri. Jadi mulai budidaya, terus kemudian kita menanam, terus kemudian secara polanya juga namanya sehat. Ya, pola PTSA, pola tanam sehat dan amanah. Jadi pola tanam budidaya sehat itu hasil dari budidaya, amanah ketika airnya itu bisa ditelankan. Nanti harus amanah. Iya, bertanggung jawab atas ilmunya. Betul sekali, Mas. Karena apa, kita dipeseni dari guru kami itu hidup manusia ditentukan sejauh mana ia memahami tanaman. Jadi kita harus paham dengan apa yang kita tanam. Selain itu juga tanaman selalu mendoakan keselamatan manusia yang tangannya ringan untuk merawatnya. Dalam tanda kutip di situ ringan untuk merawatnya. Iya, ada hadis juga bahwa kita termasuk sedekah, menanam tanaman itu termasuk bersedekah bagi burung, bagi hewan-hewan makhluk lain. Iya. Kalau di Rumah Sehat Mandiri Pangan Plantzone, bahasa tagline-nya tanam nafas untuk kehidupan. Jadi tanam nafas untuk kehidupan. Jadi menanamkan nafas untuk kehidupan artinya semakin banyak kita menanam memberikan kebaikan. Jadi memberikan kebaikan ke orang lain, lingkungan. Karena apa? Tanaman itu menghasilkan oksigen yang kita setiap saat, setiap waktu itu tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ini harus menanam selalu di situ. Sejak kapan, Mas? Kalau Plantzone awal berdiri tanggal 25 Juni 2017, Mas. Dulu kita mulai dari nol, dari budidaya peppermint,
Nanti mulai jenis-jenis mint, ada mint, peppermint, mentos, mentol, inamin, spearmint, cocoamint, terus red holy basil, tosan, terus mountain mint, oregano, thyme, dan masih banyak lainnya. Terus kemudian ketika satu ini dikembangkan, kita ketemu 2018 ketemu namanya tolani. Nah, ketika itu sudah budidaya terus akhirnya kita kemas seperti ini mas hasilnya. Ini Jadi, baru ya. Baru. Jadi budidaya dulu. Kalau kita fokus menanam dulu. Ya, fokus menanam. Kalau di situ sudah detail, tertib dan detail, itu kita harus. Terus 1 kilo telang itu 15.000 16 bunga. Banyak ya berarti. Iya, banyak sekali. Satu pohon itu menghasilkan 120 sampai 248 bunga setiap harinya. Tiap hari. Tiap hari. 120 sampai 248 setiap harinya. Kalau kelor satu rimpang niku 12 gram. Kalau kita setiap hari membutuhkan 200 gram. Satu pohon niku 1 kilo. Berarti kita untuk kemandirian pangan cukup membutuhkan 3 kilo untuk 3 bulan. Cukup berarti 3 pohon. Berarti 3 pohon untuk 3 bulan, satu rumah 4 orang. Itu cukup. Nah, seperti itu Mas. Jadi kemandirian pangan itu dimulai dari kemandirian pangan keluarga. Kalau kita sudah mandiri, jadi mandiri ada 3, mandiri bibit, mandiri pupuk, mandiri pangan, baru kita bisa dikatakan tangguh. Selama ini kebalik konsepnya, tangguh dulu belum mandiri, kan ya udah keren toh Mas. Iya, banyak kampung tangguh, pesantren tangguh itu. Semenjak pandemi. Jadi kita mandiri dulu baru tangguh. Kalau kita sudah mandiri dari situ terus muncul namanya lumbung pangan. Jadi mulai kita mempersiapkan lumbung pangan. Tujuannya apa? Kita tidak kehabisan. Jadi selama panen kita memikirkan lumbung pangan. Jadi 1 tahun ke depan kita wis ada stok untuk 1 tahun ke depan. Gak bingung untuk 1 tahun ke depan karena sudah itu Mas sudah menghitung semuanya secara tertib. Mana usaha-usaha. Iya, usaha. Dan dari itu semua kita bisa menciptakan peluang-peluang yang nantinya di sekitar kita bisa kolaborasi. Ya, bagi mungkin anak-anak muda gimana menurut sekarang? Kadang paradigmanya bertani itu kurang prospek lah. Bertani itu hebat Mas, petani hebat. Petani itu keren Mas, karena apa? Tani tatanan negara Indonesia. Dan ini dikatakan negara hebat itu ketika kita mulai terjun ke pertanian, karena pertanian itu aset. Kalau kita ngomongin market, kita itu sehari makan 3 kali. Lek ngomongin gini marketnya kan ya lucu toh, mendina kebutuhan pokok. Tapi kalau mindset sekarang kan nggak seperti itu. Tani itu nggak keren. Padahal tani itu keren, mengajarkan kita mandiri. Betul. Bahwasanya ketika kita muda terjun ke dunia pertanian itu dianggap sebelah mata. Betul. Tapi itu suatu hal yang luar biasa ketika kita mulai dari muda berani bertani. Jalur minoritas. Iya. Mulai belajar bertani, metani. Nah, kita kan belajar peta. Metani barang halus. Ketika itu semuanya sudah diakumulasi dengan baik, insya Allah kedepannya kita tidak mengalami kekurangan pangan. Nah, hari ini kan kita mengalami kekurangan pangan luar biasa karena kita tidak memikirkan tentang kemandirian pangan. Nah, itu Mas. Jadi mulai dari sekarang dipersiapkan diri keluarga untuk menghitung kebutuhan pangan. Nggak usah jauh-jauh, kita setiap hari membutuhkan brambang, bawang, lombok. Pernah nggak memikirkan kita polybagisasi? 1 brambang, 1 polybag diisi 4 titik. 1 polybag dengan waktu 3 bulan itu menghasilkan 2 on. 1 keluarga 4 orang, berarti harus menanam berapa polybag kita dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, atau 3 bulan. Itu kan otomatis kita menghitung. Berarti kan ketika 1 bulan kita 1 kilo, 1 kali 3 kan 3 kilo. 1 polybag 0,2, berarti 3 dibagi 0,2. Berarti kan 25 polybag.
Jadi untuk kemandirian pangan selama 3 bulan kita cukup 25 polybag 4 orang per item tadi. ya. Bawang, Bawang sama cabai. Cabai kan umurnya 1 tahun. Satu cabai ini 1 kilonya 600 biji. Nah di dalam cabai niku sekitar 10 sampai 15. Jadi 600 kali 15. Berapa Mas? 9.000 biji ya. Dalam 1 kilo. Kan banyak tadi. Iya. Kita tidak pernah menghitungkan seperti itu secara Betul. detail. Kalau ngomongin rugi kan ya lucu toh Mas. Satu tanaman itu bisa menghasilkan banyak. Tapi kan rugi kan ya lucu toh. Nah, dia ke budget berarti. Sebagai contoh nggak usah jauh-jauh padi. Kita nanam 1 biji, hasilnya 1.500. Nah, yang kita lupa bahwa di situ kita punya nyawa. Padi 1 biji itu menghasilkan banyak nyawa yang untuk ditularkan yang lainnya. Bedanya tanaman dengan manusia apa? Tanaman itu walaupun dia disemprot, walaupun dia dikasih obat apapun, kodratnya dia itu tumbuh dan berbagi untuk kebaikan ke manusia dalam hal yang luar biasa dalam bentuk buah. Lewang dihapusi dengan kan dia beda, akhirnya kan mau Terima. terima. Berarti cek penak tanduran berarti. Cek sabar tanduran. Seperti itu Mas. Terus kenapa di sini kita membrandingnya itu Omah Sehat Mandiri Pangan Blenzone. Nah dari sini sehat. Kita kan jarang sekali tuh Mas. Kita hari ini tuh sulit banget menemukan tanaman yang benar-benar sehat. Tanaman yang benar-benar di situ memiliki nilai manfaat yang luar biasa. Yaitu ketika kita ngomongin sehat, prosesnya juga harus sehat dan dari struktur tanaman beserta hewannya juga perilakunya juga sehat. Jadi mulai carane budidaya apa itu dicatat supaya nantinya ketika seorang membutuhkan dan rasa amanah kita itu dibagi secara itu. Betul, penting itu data. Pendataan Perlu. Kadang kan petani bab itu kurang iya. jeli. Petani itu untuk pendataan sekarang itu sulit sekali. Yang penting saiki panen, terus kemudian panen saiki 2.000, sesuk 1.500, rugi. Nggak pernah menghitungkan HPP, sedangkan HPP-nya 1.000. 1.500 kan badi. Nah, tapi kok rugi kan lucu dah. Karena tidak pernah menghitung. Nah, bagi para petani milenial, petani itu keren loh, luar biasa. Iya sebenarnya. Kadang kita kalah di paradigma tadi. Iya. Karena kita dibangun dari opini publik yang iya. Jadi kita waktunya sekarang ini praktek bukan lagi berteori. Jadi apa yang menjadi kita praktekkan kemudian kita tulis terus kemudian diakumulasi, nah itu menjadi riset. 1 tahun ini bukanlah waktu yang sangat lama tapi itu cepat sekali ketika kita akumulasi dengan baik dan semuanya itu diriset dengan baik, kita menjadi profesor yang luar biasa dalam hal itu. Berarti per proses ini harus perlu dicatat. Iya, karena setiap proses itu memunculkan akses dan setiap akses itu akan mengomset dengan luar biasa. Dari kadang kita nggak telaten iya. prosesnya tadi. Karena ya itu loh Mas, kita berproses akhirnya protes. Lah kadang anak-anak Z milenial kan pengennya iya. cepet. Rata-rata protes dulu. Padahal ketika kita mengalami kendala di situ, itulah kita belajar yang luar biasa ketika kita mengalami kendala. Ketika kita selama proses belajar itu udah berhenti di situ, ya udah kita habis. Kalau kita di situ terus menganalisa, terus belajar dan berbenah untuk menuju yang lebih baik, insya Allah hal yang luar biasa menjadikan kita yang luar biasa lagi. Jadi kita tidak cukup sampai di situ. Terus berkarya, terus itu upgrade, terus juga update. Update dan upgrade itu selalu berkesinambungan untuk menjadikan petani seperti kita ini menjadi luar biasa. Jadi update dan upgrading. Update dan upgrade ya. Untuk para anak-anak muda. Kita harus terus upgrade, belajar dan update agar tidak ketinggalan informasi di
sekitar lainnya. Apalagi eranya berbasis sekarang era teknologi. Teknologi betul Mas. Padu dengan IT, kadang ada sistem-sistem, jadi harus berinovasi ya. Berinovasi, inovasi kreatif itu selalu memunculkan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Kadangkala kita itu gambaran orang itu kan mesti tani itu mesti kuno, Ya, tani itu betul. padahal kan suatu hal yang kuno itu luar biasa Mas. Hari ini yang belum dijiplak itu yaitu pertanian. Jadi tanduran itu diseni benih apapun tapi rasanya kok beda. Bener-bener podo nih kono peleme tapi rasanya beda kan ini lucu. Belum ada teknologi yang menjiplak seperti itu. Jadi pertanian itu tanah itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita melupakan tanah dalam keadaan apapun. Karena semakin banyak kita mengenal satu sama lain di sekitar kita, sebagai contoh di situ tanaman, suatu hal baik akan mendapatkan kita kerjakan. Karena apa? Semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin itu banyak manfaat yang kita bisa ambil dari tanaman di sekitar kita. Karena kalau kita sakit, obat kita tidak jauh 7 meter persegi dari sekeliling kita. Iya, kadang ada suket teki, ada Iya. gagan, ada. Jadi di situ kita kan belum kenal Mas, belum kenal. Akhirnya kita jeboli Mas. Tapi kalau sudah kenal, iya dimanfaatkan. Iya, kadang apotik atau toga tanaman Iya. obat keluarga kita belum kenal, terus pengennya kan reaksi cepat tadi. Iya. Ya kan ada apotik hidup di sekitar, tapi ya belum kenal tadi. Iya, betul Mas. Luar biasa sih itu. Terus kembangkan pertanian kita di sekeliling kita. Mulai dari sepele aja, pertanian dalam bentuk polybag. Bahasanya pena itu petani cangking ya. Pena semuanya. Bisa polybag, bisa plastik, bisa banner, bisa planter bag, banner bag, ataupun menggunakan gedebok wisat. Semuanya itu bisa, semuanya itu dibentuk dari media. Jadi tidak ada alasan Tidak ada tanam di alasan lahan sempit. ya, Kadang. tidak ada alasan untuk apa namanya kita tidak menanam, karena salah satu hal yang luar biasa yaitu menanam dalam bentuk kebaikan. Di situ bertani oksigen membumikan benih. Jadi bertani oksigen membumikan benih, kita kan luar biasa. Tapi kalau kita dalam angan-angan tidak mempraktekkan ya cuma 90% nggak ada namanya feedback. Yes, megurni angan-angan, tapi ketika kita praktekkan dari situ kita bisa merasakan dampaknya luar biasa. Itu kita rasakan sampai sekarang Mas, selama 1 tahun terakhir ini alhamdulillah dari pihak keluarga sudah berpola sehat, berperilaku sehat, akhirnya berefek kesehatan. iya, kesehatan itu alhamdulillah banget. Biasanya biasanya gampang loro-loron, saiki tidak jelas Mas, karena ya siku dari makanannya sehat, polanya sehat, udara yang sekitar kita juga sehat. Karena ya siku akhirnya menghasilkan suatu hal yang positif. Ya mungkin itu Mas yang bisa kita sampaikan. Ya, terima kasih Mas Ferry, mungkin itu sharing dan ngobrol pintar seputar pertanian. Dan bagi anak muda, mari kita bertani untuk selamatkan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.